Halo adik-adik sekalian, kembali lagi bersama Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita yang baru. Bapak merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Katolik Santo Thomas. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 5 semester 2 tentang panas dan perpindahannya, tepatnya tentang materi perpindahan kalor di sekitar kita. Baiklah anak-anak didik Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Oke adik-adik sekalian, tadi kita sudah membakar semangat kita dengan bernyanyi bersama. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu Bapak mau setelah kita belajar pada hari ini, kita akan mengetahui tentang teks eksplanasi. Dan yang kedua, kita dapat mengambil kata-kata kunci dari sebuah teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana perpindahan suhu ataupun perpindahan kalor yang sering terjadi di sekitar kita. Apakah kita sering menyadarinya atau tidak? Mari kita bahas pada video kali ini secara mendalam. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya teks eksplanasi itu. Jadi, mari kita bersama-sama membaca teks eksplanasi berikut. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga
mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Oke, adik-adik sekalian, tadi dari teks eksplanasi tersebut kita sudah melihat bagaimana perpindahan kalor yang terjadi di sekitar kita. Apa itu kalor ataupun apa itu suhu sudah kita baca pada teks eksplanasi tersebut. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, Bapak mau menugaskan kepada anak-anak didik Bapak sekalian untuk membuat kata-kata kunci dari paragraf-paragraf yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Jadi sekarang ambil alat tulisnya, kita mulai mengerjakan untuk mencari kata-kata kunci dari paragraf teks eksplanasi tersebut. Baiklah adik-adik sekalian, tadi Bapak sudah menyuruh adik-adik sekalian untuk membuat tugas dalam bentuk kata-kata kunci dari paragraf teks eksplanasi. Jadi apa yang akan kita lakukan dari kata-kata kunci tersebut ialah membuat sebuah teks eksplanasi baru yang berbeda dengan teks eksplanasi sebelumnya. Jadi dengan kata-kata kunci yang telah anak didik Bapak sekalian dapatkan, buatlah sebuah paragraf teks eksplanasi yang baru dengan mengembangkan melalui dari kata-kata kunci yang ada. Oke, setelah kita membuat paragraf dari kata kunci yang anak didik Bapak sekalian, pasti sudah mengetahui bagaimana teks eksplanasi tersebut, kan? Jadi sekarang mari kita amati gambar-gambar berikut ini untuk memahami secara mendalam lagi tentang perpindahan panas yang terjadi di sekitar kita. Baiklah anak-anak didik Bapak sekalian, baru saja kita telah mengamati beberapa gambar tentang perpindahan panas. Jadi dari gambar-gambar tersebut terdapat 3 jenis perpindahan panas. Yang pertama yaitu perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara konveksi, dan yang ketiga perpindahan panas secara radiasi. Jadi apa maksud dari ketiga perpindahan panas tersebut? Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi merupakan perpindahan panas yang zat perantaranya tidak ikut berpindah. Sebagai contoh pada gambar tersebut terdapat seseorang yang memanaskan besi, bukan? Jadi jikalau seseorang itu sedang memanaskan besi dan dia memegang besi tersebut, maka panas dari api tersebut akan berpindah ke tangannya melalui besi. Jadi besi tersebut merupakan zat perantara di dalam perpindahan panas secara konduksi. Oke, perpindahan panas yang kedua ialah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas yang zat perantaranya ikut berpindah. Sebagai contoh, ketika kita memasak air, maka airnya akan mendidih. Maka saat air mendidih tersebut terjadi perpindahan panas secara konveksi, di mana air yang sebelumnya panas di dekat api maka akan berpindah ke atas, dan air yang tidak terlalu panas yang berada di permukaan akan berpindah ke bawah. Maka dari situlah terjadi yang namanya air mendidih. Selanjutnya perpindahan panas yang ketiga, yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak memiliki zat perantara. Sebagai contoh, ketika anak-anak Bapak sekalian pergi ke sekolah di pagi hari, pasti cuacanya panas, bukan? Jadi pada saat itu terjadilah perpindahan panas secara radiasi, di mana panas matahari kita rasakan melalui kulit kita. Jadi pada saat itu terjadi sebuah perpindahan panas secara radiasi. Selanjutnya lagi, anak-anak didik Bapak sekalian pernah melakukan kegiatan pramuka, bukan? Jadi pada saat kegiatan pramuka tersebut, kalian menyalakan api unggun
dan berada di sekeliling api unggun tersebut. Dan ketika itu anak-anak didik Bapak sekalian merasakan panas dari api unggun tersebut. Jadi itu adalah salah satu bentuk perpindahan panas secara radiasi. Baiklah anak-anak didik Bapak sekalian, baru saja kita telah mempelajari tentang tes eksplanasi dan bagaimana mendapatkan kata kunci dari tes eksplanasi. Setelah itu kita telah mempelajari tentang perpindahan panas melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita akan mempelajari tentang nada minor dan nada mayor. Maka anak-anak didik Bapak sekalian, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nada mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Sering digunakan pada lagu perjuangan atau lagu nasional. Biasanya diawali dengan nada dasar do pada not pertamanya dan diakhiri dengan nada dasar do yang lebih tinggi dari nada pertamanya. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nada minor bersifat sedih dan kurang bersemangat, biasanya digunakan untuk lagu melo. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Baiklah anak-anak didik Bapak sekalian, baru saja kita telah mempelajari tentang nada minor dan nada mayor. Jadi kenapa kita harus mempelajari nada minor dan nada mayor? Karena di dalam sebuah lagu itu terdapat nada minor dan ada juga lagu yang menggunakan nada mayor. Jadi anak-anak didik Bapak sekalian yang suka bermain musik pasti harus mengetahui bagaimana itu nada minor dan bagaimana itu nada mayor. Tujuannya supaya ketika anak didik Bapak mengiringi sebuah lagu dengan musik, harus memperhatikan nada-nada tersebut. Jadi secara khusus untuk anak-anak didik Bapak yang suka bermain musik, pelajari nada-nada minor dan nada-nada mayor agar dapat menggunakan alat musik dengan baik sehingga dapat menyelaraskannya dengan lagu yang kita nyanyikan. Oke, anak-anak didik Bapak sekalian, setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harap supaya anak-anak didik Bapak sekalian dapat memahami dan mengulang kembali pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini berguna bagi semua yang menontonnya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.